Lovers, mari hari ini pasti banyak kemenangan demi kemenangan yang kita alami. So, jangan menyerah. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya, kami percaya Tuhan. Haleluya, shalom God's lover yang disayangi Tuhan, bersua kembali dalam program Word from Heaven pada hari ini. Dan saya senang bisa kembali menjumpai Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Dan hari ini kita akan bahas bersama tentang tema yang berjudul bersiap dan berjaga. Kenapa saudaraku sekalian? Kalau saudara baca dalam Matius pasal 24 ditemukan kita harus berjaga-jaga karena akhir zaman gitu. Dari dulu cerita tentang akhir zaman ini selalu berkumandang. Sampai sekarang pun saudara, kadangkala pendeta juga mengkhotbahkan tentang bersiap dan berjaga. Kenapa kita selalu harus bersiap dan berjaga? Karena keadaannya, situasinya pelik saudara.
Kita tidak tahu akan hari esok, kita tidak tahu memang. 5 jam ke depan saja kita tidak tahu apa yang terjadi atas hidup kita. 5 minggu ke depan kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Bahkan 5 bulan ke depan pun kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Apalagi 5 tahun yang akan datang kita pun tidak tahu apa yang akan terjadi atas hidup kita. Tetapi saudaraku yang disayangi oleh Tuhan, minimal kita sudah bersiap, berjaga untuk melihat situasi-situasi itu. Artinya kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Karena kata bersiap itu selalu bicara tentang tindakan sikap hati kita yang sungguh-sungguh menjalani hidup ini dengan baik. Kemudian selalu bersiap dan berjaga. Berjaga itu artinya waspada terus menerus. Selalu siuman, mata terus terbuka agar supaya kita tahu kemungkinan-kemungkinan di depan mata kita. Apa yang akan terjadi, kita tahu. Coba kita lihat firman Tuhan. Firman-Nya di dalam Matius 24 ayat 42 dikatakan begini. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Artinya apa, saudara? Artinya adalah sederhana saja. Karena waktu apa yang akan terjadi di depan mata kita, kita tidak pernah tahu. Bahkan saya bilang, bahkan kematian kita pun kita tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Maka kedatangan Tuhan pun hanya Tuhan yang tahu. Jangan berandai-andai, saudara. Karena otak kita dalam berpikir pun itu terbatas. Kita tidak mampu menyelami hatinya Tuhan. Kita tidak mampu menyelami pikirannya Tuhan. Maka bagian Tuhan yang lakukan. Bagian saudara dan saya, biarlah kita yang lakukan. Karena apa, saudara? Berjaga-jaga itu untuk kepentingan kita juga. Bukan untuk kepentingannya Tuhan. Nah, kalau kita bandingkan, saudara, dengan kehidupan kita akhir-akhir ini, saudara. Gejolak di sana sini, perang sudah terdengar di sana sini. Bahkan persiapan perang. Bukan hanya senjata konvensional, apalagi senjata tradisional, saudara. Tapi yang dilibatkan adalah kecanggihan teknologi. Kita tidak tahu, saudara. Tetapi minimal kita juga berawas-awas dan berjaga-jaga, saudara. Kenapa? Karena hidup itu oleh karena anugerah Tuhan. Betul, saudara? Hidup itu adalah anugerah Tuhan. Dan yang kedua, hidup itu juga adalah sebuah kesempatan. Kenapa, saudara? Kesempatan. Ya, karena kita bisa melakukan yang baik, bahkan yang terbaik. Sehingga kalau kita buat sebuah kesalahan, kita mampu memperbaiki kesalahan sebelum waktu itu tiba. Sehingga firman Tuhan mencatat kita didapati tidak bercacat dan tidak bercela. Pikiran kita bersih, hati kita bersih, mata kita bersih, mulut kita bersih. Dalam melakukan tindakan apapun bersih. Pendeknya ya saudaraku sekalian, kita berusaha untuk menggenapi firman Tuhan yang bertutur atau yang berkata, hendaklah hidupmu sempurna sebab Bapa di sorga sempurna. Tuhan menghendaki itu saja, saudara. Nah, kalau terjadi akhir zaman, Tuhan meminta kepada kita sebagai perintahnya agar supaya hidup kita tidak bercacat dan tidak bercela. Artinya bersih. Kita menjaga kekudusan hidup kita. Sehingga pada saat Tuhan datang kepada kita dan menjumpai kita, maka kalimat yang keluar dari mulutnya Allah, dia berkata begini, hei hambaku yang setia, sabaslah engkau, mari masuk dalam perjamuan anak domba. Orang yang setia. Tapi kelompok yang lain,
tatkala berjumpa dengan Tuhan, Tuhan berkata, "Hei engkau pembuat kejahatan, enyah dari hadapanku, karena aku tidak mengenal engkau." Waduh, betapa mirisnya saudara kalau kalimat itu keluar dari mulutnya Allah. Mari kita berjuang untuk terus mempekerjakan karya keselamatan ini sebagai anugerah yang tidak mampu kita bayar dengan darah dan daging kita. Tetapi Tuhan telah menebusnya dengan kematiannya di atas kayu salib. Darah tercurah, tubuh terpecah, agar supaya saudara dan saya mendapatkan anugerah yang disebut dengan keselamatan kekal. Ini yang harus kita jaga sehingga hidup kita saudara senantiasa orientasi hidup kita hanyalah Tuhan. Pandangan rohani kita tertuju kepada Tuhan. Maka saudara dan saya, tatkala engkau bersiap dan berjaga, maka keuntungan itu akan berpihak kepada kita. Jangan lelah dalam mengasihi Tuhan, jangan lelah dalam mencintai Tuhan, dan jangan lelah berdoa dan memuji Tuhan setiap saat, setiap waktu di tengah kehidupan kita. Sukses buat saudara, maju terus di dalam Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat firman-Mu hari ini, mampukan kami untuk bersiap dan berjaga-jaga dalam menghadapi situasi apapun ya Tuhan, sehingga pada saat tibanya nanti kami tetap setia kepada Tuhan, didapati orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sehingga kami tidak terlena dengan dunia ini yang makin hari bukan tambah baik tetapi tambah jahat. Kami bersyukur buat hari ini, meteraikanlah firman-Mu sehingga firman Tuhan ini berakar, bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Akhirnya God's Lover, kami harapkan saudara membagikan link YouTube ini kepada saudara kita, kerabat Handai Tolan, dan biar mereka juga menerima berkat seperti kita terima hari ini. Sukses buat saudara dan Tuhan Yesus memberkati.